Halo semuanya dan selamat datang di Abeng Channel. Di video kali ini saya mau bahas Honda Mobilio RS tahun 2015. Jadi teman-teman, bagi Anda yang sedang mencari mobil, mobil ini bisa kalian jadikan bahan pertimbangan karena mobil ini tuh nggak malu-maluin teman-teman. Walaupun usianya udah 6 tahun sekarang, tapi bentuknya nggak malu-maluin untuk kalian bawa ke tempat tongkrongan. Why didn't I know from the very start? Oh, you left me here just to fall apart. Teman-teman, kita bahas dulu untuk bagian depan ya. Karena mobil ini tuh mobil tipe tertinggi atau tipe RS. Jadi mukanya tuh kayak gini. Beda dengan Mobilio yang tipe E sama S. Jadi mukanya tuh kayak gini. Tapi kalau untuk Mobilio RS, di sini lampunya juga udah dapet proyektor, meskipun lampunya masih bohlam halogen kuning ya. Tapi seenggaknya kita dapat lampu yang udah keren. Untuk body kit di sini juga karena ini udah tipe RS, jadi kita dapat body kit yang menurut saya ini keren banget teman-teman. Jadi kelihatan sporty gitu mobil. Nah, untuk di bawah sini ini juga beda. Kalau yang tipe E nggak kayak gini teman-teman. Ini cuman polos. Kalau ini kan kelihatan sporty kan. Sini ada body kit. Terus di sini ada krom-kroman juga. Untuk grill pun beda teman-teman. Kalau yang E sama S nggak kayak gini. Tapi khusus RS untuk tahun 2015 kayak gini teman-teman. Keren ya. Nggak kelihatan mobil tahun 2015. Terus untuk fog lamp. Di sini fog lampnya masih halogen. Tapi ya namanya fog lamp, menurut saya mendingan kuning teman-teman karena bisa nembus kabut. Nah, di sini udah dikasih Dikasih spotlight kuning. Jadi menurut saya sih aneh ya teman-teman. Ngapain coba dikasih spotlight kuning? Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian mesin ya. Jadi mesin ini itu 1500 cc 4 silinder segaris SOHC. Dan mesin ini itu bisa menghasilkan tenaga sebesar 118 PS di 6000 rpm dan torsi 148 Nm di 4600 rpm. Dan tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi 5 percepatan manual serta 4 percepatan CVT ya teman-teman. Jadi si mobil ini itu tenaganya paling besar di kelas 1500 cc. Oke, kita pindah yuk ke bagian samping. Beralih ke bagian samping, di sini ada spion tapi belum auto retract ya teman-teman. Dan untuk bagian samping, di sini saya suka banget sama tarikan bodinya. Jadi dari belakang sampai depan kan, sampai sini. Ini tarikan bodinya bagus banget. Jadi membentuk sekali karakter Mobilio ini. Terus untuk di bawah di sini karena ini tipe RS, jadi di sini ada body kit ya teman-teman. Jadi di depan, samping, di belakang ada body kit. Dan untuk pelek di sini, peleknya juga karena ini tipe RS jadi dibedain. Jadi ini tuh dual tone dengan pelek ukuran rim 15 serta profil ban 185/65 R15. Dan untuk ban dia menggunakan ban Dunlop tipe SP Sport 300 ya teman-teman. Dan untuk si cakram depan dia menggunakan cakram ventilasi ya. Jadi bedanya cakram ventilasi itu di sini ada untuk membuang hawa panas ya teman-teman. Jadi nggak cuma sebatas piringan cakram doang. Oke, untuk bagian belakang di sini ada lampu rem. Lampu remnya itu masih halogen, begitu pula lampu mundur, lampu sen masih halogen semua. Dan untuk bumper karena ini tuh sekali lagi tipe tertinggi, tipe RS, jadi di sini ada body kit ya teman-teman. Jadi lebih sporty, begitu pula ininya, spoilernya. Ini tuh keren banget, bener-bener ini keren banget. Jadi kelihatan bener-bener sporty. Dan saya juga lupa sedikit di sini ada roof rail teman-teman. Jadi roof rail itu gimana ya? Lumayan bagus. Jadi kalian bisa simpan barang bawaan kalian. Kalau misalkan nggak muat di bagasi, simpan aja di sini. Kalian tinggal beli roof boxnya teman-teman. Jadi kalau misalkan di belakang bagasi udah nggak cukup, kalian bisa beli roof box untuk di atas ini. Jadi kalian bisa simpan barang bawaan Anda di atas. Oke, kita lanjut ke bagian belakang lagi yuk.
Nah, untuk kaca di sini ada wiper belakang, tapi di sini kacanya belum ada rear defogger. Kalau ada rear defogger kayaknya lebih keren ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak ada rear defogger, kalau kalian hujan-hujanan terus ngembun juga rada-rada repot teman-teman. Tapi kalau ada rear defogger tinggal pencet beres. Nah, di sini juga ada emblem RS sama iVTEC. Terus untuk bagian belakang ada kamera mundur, tapi nggak ada sensor parkir ya teman-teman. Jadi tanggung sebenarnya. Udah dikasih kamera mundur, tapi nggak ada sensor parkirnya. Jadi kalian kalau parkir harus hati-hati. Kalau ada pohon yang nggak mau minggir, jangan ditabrak ya teman-teman. Oh iya, ini ada antena. Antenanya tuh standar, bukan yang tipe shark fin. Jadi pada zaman dulu emang antena kayak gini tuh sangat populer, tapi kalian bisa ganti si antena ini pakai antena shark fin. Kalian beli aja di toko, pasti banyak kok. Berlanjut ke bagian bagasi. Yuk kita buka dulu bagasinya. Untuk bagasi di sini lumayan lega ya teman-teman. Jadi karena saya nggak bawa koper dan nggak punya koper juga, kita nanti panggil Blackman dulu. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu di sini ada toolkit. Jadi kalian kalau misalkan bocor ban, ngambil peralatan perangnya di sini, ada di bagian body. Kita tempel lagi. Dan untuk di sini di bawah ada ban sertnya. Tapi ban sertnya tuh harus dibuka, nggak di bawah sini, tapi di kolong. Dikit repot ya, padahal kalau misalkan di bawah sini lebih gampang kayaknya. Oke, kita tes koper. Karena nggak ada kopernya, kita panggil Blackman. Nah, ini orangnya yang mau masuk ke bagasi, tapi di sini nggak ada yang diintimidasi ya teman-teman. Jadi ini tuh cuman sebagai contoh doang, karena kita nggak punya koper, jadi orangnya aja langsung dimasukin. Oke, posisi gimana? Lumayan masih bisa. Masih bisa ya? Masih oke. Tapi kalau saya tutup gimana? Bisa nggak? Coba aja. Jangan. Oke, ini masih bisa di setel ya teman-teman. Coba di setel. Nah, ini jaraknya tinggal segini kalau misalkan direbahin. Tapi ini juga masih bisa dilipat ya teman-teman. Jadi posisinya kalau dilipat kayak gini. Ini lipatannya tuh 50-50. Jadi kayak gini. Tapi masih bisa dinaikin juga. Tapi harus agak repot, tarik yang ini baru diangkat. Nah, ini jadi lega banget. Coba masuk lagi. Bawa tenda aman kali ya? 3 orang masuk. 3 orang masuk. Oke, bagasi udah beres. Nah, jadi saya udah masuk ke interior Honda Mobilio RS tahun 2015 ya. Dan yang pertama bakal kita lihat itu dari dashboardnya. Jadi dashboardnya itu dashboard Honda Brio ya teman-teman. Jadi karena mobil ini itu mengambil basis dari Honda Brio, jadi ya dashboardnya kayak gini. Tapi kalau kalian mau yang dashboardnya udah beda dengan yang ini, kalian bisa mengambil Mobilio dari mulai tahun 2016 ya teman-teman. Jadi kalau 2016 si dashboardnya udah berubah, spionnya udah berubah karena itu facelift. Tapi kalau kalian mau yang lebih baru, kalian ngambil yang 2017 ke atas. Jadi si bangkunya juga udah misah. Ini kan masih masih kayak nyatu ya, jadi bangku kayak pocong gitu. Terus si ininya juga nggak ada sandarannya buat pinggir. Untuk armrest di sini ini bukan bawaannya, tapi ini tuh aftermarket, dia pasang sendiri. Tapi sedikit ngehalangin untuk rem tangan ya teman-teman. Jadi rem tangannya susah banget. Gimana ya? Tapi masih bisa di maju mundur ya. Ini majunya, ini mundurnya segini. Tapi kalau buat jalan-jalan enak ya teman-teman. Ini enak banget, relax. Tapi kalau kalian mau rem tangan bakal susah, apalagi kalau udah dimajuin. Susah banget. Oke, untuk setir di sini setirnya standar ya, belum pakai kulit. Ini pakai kulit-kulitan, jadi udah dipasang kulit-kulitan biar nggak rusak kali. Dan untuk
pengaturan setir. Di sini dia hanya bisa tilt doang, belum bisa teleskopik. Padahal kalau bisa teleskopik lebih keren ya teman-teman. Jadi bisa menyesuaikan dengan tinggi badan Anda. Nah ini posisi duduk saya tingginya 175 cm. Nah ini posisi duduk saya. Ini udah enak banget, biarpun ini nggak bisa teleskopik, tapi ini udah nyaman banget. Jadi posisinya si tangan pas, si kaki juga pas. Pokoknya enak buat perjalanan jauh. Jadi mobil ini masih cocok untuk tinggi badan 175 cm ya. Cuman posisinya cukup mengganggu di bagian jok ya teman-teman, karena joknya keras, emang keras bener. Dan di sini head unitnya merek Kenwood, jadi bawaannya emang udah Kenwood. Ini bukan aftermarket. Ini ada setelan AC. Ini bisa ke kaki juga, arah semburannya bisa ke kaki, bisa standar. Di sini ada knob buat pengatur suhu. Di sini ada 4 percepatan ya buat AC-nya. Terus karena ini transmisi manual, jadi kayak gini. Ini knob transmisinya. Dan ini ada tombol untuk power outlet, dan di sini juga ada tempat penyimpanan ya. Di sini ada 2 buah cup holder. Terus di pintu juga ada masing-masing satu. Cuman ada di kiri doang, di kanan nggak ada, cuman ada card holder ya. Tapi di sini masih ada tempat penyimpanan sama kiri kanan. Tapi untuk yang kiri ada 2 penyimpanan. Terus di sini ada sun visor kiri kanan, tapi nggak ada lampunya ya teman-teman. Terus di sini ada lampu baca, ini udah diganti pakai LED ya. Tadinya kan masih kuning. Terus untuk spion tengah udah DE night view. Jadi kalian kalau misalkan silau tinggal gini-gini aja, cetek-cetek aja. Terus di sini speakernya juga ada 6 ya teman-teman. Di depan 2, di belakang 2. Terus di sini juga ada tweeternya. Terus untuk suara jujur aja ini enak banget suaranya. Ini biarpun belum full tapi suaranya enak, bassnya juga kedengeran. Jadi kalian kalau misalkan suka musik dan gemar dengan suara bass, ini mobil cocok buat Anda ya. Untuk yang terakhir di sini MID-nya masih standar ya. Jadi nggak ada yang digital kecuali ampere bensin, ini digital sendirian. Terus untuk konsumsi bahan bakar ya standar ya, standar 1500 cc, nggak ada yang signifikan juga, paling beda sedikit-sedikit doang ya teman-teman. Jadi di sini MID-nya emang benar-benar standar, jadi nggak ada yang aneh, jadi nggak harus ada yang dibahas juga teman-teman. Yuk kita ke bagian belakang yuk. Duduk baris kedua Honda Mobilio ini cukup enak ya teman-teman. Jadi ini posisi standarnya, nggak terlalu rebah. Ini tegak banget tapi masih bisa di setel. Bentar kita setel. Ini segini paling rebahnya teman-teman. Jadi nggak terlalu rebah tapi lumayan enak juga. Terus ini juga masih bisa di setel maju mundurnya. Ini posisi mengemudi saya yang tingginya 175 cm, dan ini jika kita mentokkan maju emang udah nggak ada space lagi, tapi kalau kita mundurin sampai mentok ini jadi lega banget, sekitar 5 cm. Ini lega banget, enak bener. Terus kaki juga masih bisa kita masukkan ke kolong kursi pengemudi ya teman-teman, jadi enak. Terus di sini juga nggak ada armrest. Kalau misalkan kita duduk berdua emang rada kurang nyaman ya kalau nggak ada armrest. Coba kalau ada armrest udah enak kayak yang depan itu kan. Terus kalau duduk bertiga juga kayaknya nggak terlalu nyaman karena di sini juga nggak ada headrestnya. Jadi ini yang tengah cocok buat anak kecil aja. Jadi kalau kalian duduk di tengah posisinya bakal gini. Gak enak banget. Tapi kalau di sini untuk ruang kepala ini lega banget ya teman-teman. Di sini juga ada pegangan tangan. Jadi kalau misalkan supirnya ugal-ugalan, kalian tampol di sini, kalian pegangan juga di sini. Yuk kita coba baris ketiga yuk. Masuk ke mobil Honda Mobilio RS tahun 2015 itu sangat gampang teman-teman. Jadi si pintunya itu bukaannya sangat lebar. Ini lebar banget. Terus masuk ke baris ketiganya juga. Tinggal kita tekan satu tuas doang. Ini udah one touch tambal, jadi udah gampang. Sekali tekan gini, tekan aja, udah naik. Tinggal ungkit sedikit, tinggal kita masuk. Ini baris ketiga. Ini nggak ada
ruang sama sekali ya teman-teman. Kalau misalkan di baris kedua dimentokin ke belakang, jadi nggak ada baris, nggak ada space sama sekali. Jadi lutut kita tuh nempel dengan si kursi baris keduanya. Tapi kalau misalkan baris keduanya kita majuin mentok, coba kita majuin mentok dulu. Nah, ini bakal lega banget teman-teman. Jadi di sini sama 5 cm. Jadi kalau misalkan kalian pergi bertujuh dengan penumpang orang dewasa semua, kalian bisa diskusi dengan penumpang di baris tengah. Jadi kalian bisa mengatur jarak kaki kalian supaya kalian sama-sama enak. Dan saya lupa sedikit tadi, di bagian tengah kan ada kisi AC 3 titik di sini. Terus untuk di tengah juga si tonjolannya itu nggak terlalu mengganggu ya teman-teman. Jadi kalau kalian duduk di tengah, biarpun kalian orang dewasa, tapi untuk kaki nggak bakal keganggu sama si tonjolan yang di tengah itu. Tapi kalau untuk headrest ya gimana ya namanya, orang dewasa kan tahu sendiri lah. Terus di sini di belakang ada headrest juga. Ini ada headrest. Terus di sini juga masih bisa di setel ya kemiringannya. Ini miring, nyender enak banget di belakang. Ini bener enak banget. Tapi kalau misalkan tegaknya segini, nah ini tegaknya segini, ya lumayan sih enak. Terus di sini juga ada penyimpanan cup holder satu. Di sini ada buat HP juga, kiri kanan sama ada. Terus di sini ada speaker ya, dan menurut saya speaker di sini itu sangat mengganggu teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan pergi jauh gitu kan, lagi perjalanan, terus yang mengemudi di depan setel musik dengan volume yang gede, di sini kalian bakal keberisikan ya, karena nggak jauh banget buat si speaker ini ke kuping kita tuh nggak jauh gitu. Jadi wah, nanti kalian coba sendiri deh. Pokoknya baris ketiga di Honda Mobilio, kalau misalkan kalian bisa diskusi sama penumpang baris tengah, ini masih enak banget ya. Tapi kalau dari lutut, emang ini terlalu jongkok ya teman-teman. Bagi saya yang tingginya 175 cm. Oke, baris tengah udah, baris belakang udah, kita langsung tes jalan aja yuk. Oke teman-teman, jadi kita lagi nyoba si Honda Mobilio-nya. Jadi untuk suspensi emang agak keras ya, karena mobil ini tuh tingginya tuh nggak kayak mobil-mobil pada umumnya ya. Jadi karena ground clearance-nya rendah, jadi kalau misalkan si suspensinya empuk juga, kalau nanti diisi 7 penumpang bakal ambles kayak Ayla ya. Ayla apa? Sigra ya. Iya, kayak Sigra. Jadi biar nggak ambles, suspensinya jadi dikerasin. Tapi untuk tarikan ini bener enak banget, karena ini tuh manual, jadi terserah kita gitu loh, nggak diatur sama elektronik, nggak kayak yang transmisi CVT-nya. Kalau CVT kan saya lihat di reviewnya yang udah kan, yang udah terkenal, jadi si mobil ini tuh emang kenceng tapi terkendala di transmisinya. Tapi kalau ini wow, ini bener enak banget buat akselerasi, jadi nggak malu-maluin kalau kalian ajak akselerasi di jalan tol. Oke, di depan ada jalan lurus, kita akselerasi langsung. Jadi bener, ini tuh mobil fun to drive banget kalau diajak akselerasi ya. Tapi nggak sampai full juga di speedometer, jadi si mobil ini tuh di limit sampai 150 km per jam ya teman-teman. Tapi kalau nggak di limit, ini bakal jadi mobil yang terkencang. Tapi karena di limit ya ngapain juga gitu kan, mobil keluarga dibawa kenceng-kenceng ngapain gitu kan. Oke, kita putar balik, sambil pulang kita tes suspensinya. Ini suspensinya keras bener, tapi body rollnya tuh enak. Tuh ini tuh, wow. Jadi nggak terlalu limbung karena emang keras. Jadi
Jadi ya gimana ya, selera gitu kan. Ada plus minusnya juga. Kalau misalkan keras ya emang body rollnya minim, tapi kalau misalkan empuk, kalau kalian bermanuver kayak tadi pasti mobilnya bakal limbung banget ya teman-teman. Nah ini gajugan tuh kan, kerasa banget. Oke, kesimpulan reviewnya, jadi mobil ini tuh masih layak untuk kalian lirik apabila kalian punya uang 100 jutaan. Jadi mobil ini tuh sekarang pasarannya di 135 sampai 150 juta, tapi tergantung kondisi. Kalau misalkan kondisinya sangat bagus dan kilometernya juga masih rendah, bisa sampai 150 juta ya teman-teman. Jadi kalian daripada beli mobil LCGC gitu kan, yang 5 seater, mendingan beli yang ini aja. Jelas bisa muat ke 7 orang. Jadi ya, tapi kembali lagi itu selera. Kalau saya punya uang 150 juta dan saya lagi cari mobil, saya bakal cari mobil yang muat banyak orang dan bisa diajak senang-senang di jalan. Dan menurut saya mobil ini bisa diajak senang-senang di jalan. Contohnya kayak tadi, bermanuver enak, akselerasi enak gitu kan. Cuman minusnya suspensinya itu keras. Jadi ya wajar itu kan, ada plus ada minus. Oke, mungkin video ini cukup sampai di sini dulu, dan saya akan sangat berterima kasih apabila kalian bantu support channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe jika kalian belum, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload video terbaru. Oke, dan terima kasih sudah menonton.